Iya, itu dulu. Ya, namanya Andika Sampiadi, asal Bandung. Iya, relawan beneran. Boleh tahu awal. Kalau pertama sih Kelihatan kan? kita dari mulut sih. Awalnya kita menemukan kasus untuk membantu pasien yang kanker leukemia dulu. Cuman kita nggak paham surat menyurat, nggak paham SOP-nya gimana gitu kan. Nah, dari sana tuh kita hanya membantu untuk mencarikan dana, fokus mencarikan dana. Rangkulah kita teman-teman relawan kita untuk mencarikan dana untuk membantu dari si pasien kanker itu. Cahayanya itu enak. Kita udah terbilang Sini. tapi kok masih ada utang gitu. Jadi nggak perawatannya cuma berapa minggu, tapi yang kita loh masih kurang gitu. Dari sana kita nggak mau, pengen cari cara lain gimana gitu yang paling terbaik. Nggak tahu gimana teman kita ketemu sama Abah, pertamanya Abah ceritain harusnya gini dengan nominal gitu Abah bisa membantu puluhan orang. Dari sana kita mulai belajar, dari mulai Abah dibilang udah kayak calo lah kerjanya calo di rumah sakit itu kan diam, jadi di rumah sakit siapa yang mau minta bantu dibantu sama Abah. Kita ngikutin gimana cara Abah, mulai dari cara nyuruh surat iuran, terus cara mendekati pasien. Nah dari sana kita terus mendampingi Abah. Kita udah berkomitmen, udah Pak, kita di sini terus mendampingi Abah untuk membantu mencarikan dana walaupun tidak seberapa gitu kan. Nah, untuk masalah administrasi ke rumah sakit yang lainnya, Abah yang dari eksekutornya bisa dibilang eksekutor, kita di belakang Abah gitu. Untuk kurang-kurangnya kita backup Abah gitu. Mungkin itu untuk awal mula kita ketemu Abah. Kalau dibilang tertarik kayak sih itu masalah hati saya. Banyak juga yang tertarik datang, udah berapa kali datang hari kemana kan itu nggak bisa dipaksakan. Kalau masalah kayak gini kan masalah hati. Kalau saya udah punya komitmen, mudah-mudahan komitmen saya panjang sampai umur saya masih ada gitu ya. Selama umur masih ada saya berkomitmen untuk, insya Allah berkomitmen untuk membantu gitu. Walaupun tidak seperti yang diharapkan bantunya. Kita ke depan sih mungkin Abah kan lama-kelamaan makin tua, butuh regenerasi. Terus untuk rumah cinta kayak gini emang butuh banyak kalau kita tahu fungsinya buat apa gitu kan. Mereka juga sedikit terbantu dengan adanya rumah cinta ini, rumah singgah. Mudah-mudahan sih tiap daerah ada rumah singgah lainnya, harapan saya. Kalau dari terlihat kalau di sini sih kekurangannya mungkin bisa dibilang empat ya, empat sama untuk kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari dan obat kita tiga poin penting yang dibutuhkan dari rumah cinta ini. Untuk rumah singgah sendiri kenapa masih kurang? Kalau kita ada punya dua, pasien kita dilihat dari pasiennya sendiri makin lama makin bertambah. Dari satu daerah aja kita bisa menerima pasien sampai 20 orang dari satu daerah. Yang di Bandung ini kan yang datang dari seluruh Jawa Barat. Jawa Barat itu luas. Kalau rumah singgahnya cuma ada dua, yang kebantunya kita terbatas juga kan. Yang saya harapkan ya rumah singgah bisa lebih banyak lagi. Jadi, minimal kalau nggak banyak satu tempat tapi lebih luas bisa menampung untuk lebih banyak orang. Mungkin itu. Yang dibutuhkan sebenarnya itu seperti apa sih selain untuk relawan sebenarnya dari segala bidang kita butuhkan, dari bidang kesehatan untuk kita sosialisasi kesehatannya, dari bidang keagamaan butuh juga karena untuk memupuk nilai-nilai keagamaan dari setiap individu juga. Terus untuk relawan
jalan cari dana itu sangat membutuhkan relawan. Pokoknya untuk relawan di skala bidang kita bisa dimasukkan sih. Itu harus ada gitu. Ada nggak saran buat teman-teman yang lain yang mungkin merasa nggak punya apa-apa? Nah, kita bisa ceritakan. Kita aja dari sini kita nggak punya apa-apa sebenarnya, hanya modal dengkul istilahnya. Toh kita punya tekad, nggak perlu kaya dulu kita membantu itu, kita ngobrol masih bisa lancar, makan masih bisa enak, masih bisa secara terjaga. Kenapa nggak dimanfaatin buat yang positif aja, tanpa dana, tanpa apapun, tanpa harus kaya duluan, sebenarnya kita bisa dengan modal dengkul gitu istilahnya. Yang penting ada kemauan, niat, yang paling penting lagi sama keikhlasan aja. Kalau nggak ikhlas juga mereka sudah berat terus, kalau nggak dilakukan sama ikhlas. Tadi kan ada pikiran dari teman-teman dokter. Kalau saya dilihat dari sudut pandang relawan, relawannya relawan awam, yang kedatangan mereka itu sangat membantu gitu. Apalagi calon-calon dokter, mereka sangat dibutuhkan tenaga-tenaga medis yang, apalagi dokter langsung gitu ya, calon-calon dokter, calon-calon relawan yang tingkatannya paling atas itu kan dokter ya. Dari pas di keluarga dia bisa, kalau lebih sering gitu, misalkan datangnya jangka panjang dari segi keluarga dia bisa lebih komunikasi lebih panjang, masalah pengobatan, masalah kesehatannya, sosialisasi tentang kesehatan, lebih ke kesehatannya sangat dibutuhkan oleh para dokter. Ini ya monitor dokter nanti nggak hanya di Bandung atau di minimal seluruh Indonesia harus ada lah ini, karena sangat dibutuhkan kalau untuk dokter kayak gini. Mungkin ke depannya Kedepannya berharap sih banyak orang-orang beraktif lebih baik, beraktif terbaik untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita sama manusia. Kita tidak harus perlu melihat dia dari sisi budaya, agama, ras, dan lain-lainnya. Toh kita niatnya hanya membantu kita bikin rumah kita kebanyakan bisa lebih harapan terakhir, rumah kita tidak hanya di Bandung gitu, lebih ada di seluruh daerah untuk bisa membantu lebih banyak saudara-saudara kita yang ada di sana. atas informasinya. Udah?